Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, Selasa 31 Agustus 2021, dengan penuh sukacita, saya kembali mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO, dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang malam peristirahatan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat yang diberkati. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya Pendeta Junis Melato bersama istri Pendeta Repolen Lule serta anak Randika Exaudia Melato, Repandi Rogate Melato, Putri Wulan Melato, secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 4 ayat 2 dengan tema jangan mengurangi, jangan menambahi. Ulangan pasal 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang dikatakan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Saudara-saudaraku, dari pembacaan firman Tuhan ini, kita merenungkan dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana perintah Tuhan bagi kita dalam hal memberlakukan perintah Tuhan? Perintah Tuhan bagi kita dalam hal memberlakukan perintahnya adalah janganlah kita menambahi apa yang diperintahkan kepada kita, dan janganlah kita menguranginya. Ketika kita melakukannya, apa kata Tuhan bagi kita? Kata Tuhan bagi kita, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan memberikan perintah jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya? Karena perintah Allah disampaikan agar didengar untuk dilakukan. Bahkan dalam Ulangan 12 ayat 32 berkata, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Perintah Tuhan tidak boleh ditafsirkan berlebihan dan juga tidak boleh dipermudah oleh keinginan kita sendiri, sebab nantinya perintah Tuhan jadi kabur dan kehilangan hakikatnya. Setiap firman Allah yang diperintahkan bagi kita haruslah kita lakukan secara utuh sesuai dengan tujuannya. Seperti halnya Tuhan mengingatkan Yosua begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 7. Perhatikanlah kata jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hal ini memberitahu kita supaya
kita tetap teguh pada perintah-perintahnya. Firman ini memberitahu kita bahwa kita harus fokus dalam hal melakukan hukum Tuhan itu seluruh-seluruhnya dan tidak memberi ruang untuk berpikir menambah atau mengurangi hukum Tuhan itu. Nah, sebagai seorang anak, coba perhatikan firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, Repandi, apa pendapat kamu dari firman Tuhan itu dihubungkan dengan tema kita pagi ini? Jangan mengurangi, jangan menambahi. Dalam ayat tersebut, secara jelas Rasul Paulus mengajarkan bahwa taat pada orang tua di dalam Tuhan adalah sebuah perintah, keharusan, kewajiban. Jadi, tanpa mencari alasan, memikirkan kesulitannya, bagian kita sebagai anak hanyalah melakukan sesuai perintah tersebut. Hal yang harus diwaspadai oleh kita semua, termasuk kita sebagai hamba Tuhan, adalah dalam menjelaskan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah salah, dan yang sering terjadi adalah uraiannya yang kurang tepat. Firman Tuhan tidak bisa kita tafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Kita semua memerlukan kuasa Roh Kudus dalam hal memahami, menyampaikan, serta melakukan setiap perintah Tuhan dalam keseharian kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari renungan pagi ini, mari kita terus berkomitmen, yakni hendak berpegang pada perintah Tuhan senantiasa. Mazmur 119 ayat 57 berkata, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Firman-Mu. Itulah bagian dari komitmen kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri renungan pagi ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang pemurah dan penyayang, sungguh benar Taurat-Mu itu sempurna menyegarkan jiwa kami. Peraturan-Mu itu teguh, selalu memberikan hikmat kepada kami sebagai orang yang tak berpengalaman. Titah-Mu itu tepat menyukakan hati kami. Perintah-Mu itu murni membuat mata kami bercahaya. Pagi ini kami kembali mengucap syukur atas setiap firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa bagian kami hanyalah melaksanakan, menuruti setiap perintah-perintah-Mu seluruh-seluruhnya dengan cara tidak mengurangi dan tidak menambahi. Dan ketika kami melakukannya, kami percaya kami akan menikmati setiap berkat dan janji dari firman itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, baik kami sebagai kepala keluarga, kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai anak-anak, kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga sepanjang hari ini kami tetap ada dalam penggembalaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.